Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyatna dari SD Negeri Hegarmanah, Kecamatan Purabaya. Calon guru penggerak Angkatan ke-8 dari Kabupaten Sukabumi. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan taman, yaitu tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, sehingga mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan anggota masyarakat. Anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulbul biji yang ditanam. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan dengan karakter dasar anak. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru memberikan keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Tentunya, guru dituntut harus mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi, sehingga akan terbentuk manusia Indonesia yang mandiri, inisiatif, berpikir kritis, berinovasi, berkarya, serta berbudi pekerti luhur. Peran pendidik. 1. Pendidik sebagai penuntun. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kedua, pendidik sebagai petani atau tukang kebun. Guru diibaratkan seorang petani yang akan menanam banyak tumbuhan, tetapi ia tidak akan mampu mengubah kodrat tumbuhan itu. Ketiga, pendidik penuntun budi pekerti. Pendidik itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Kekuatan sosiokultur menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan budi pekerti bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Pendidikan berpihak pada anak adalah pendidikan yang diterapkan harus berpusat pada anak atau menghamba pada anak.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan, pendidikan yang berhamba pada anak, yakni pendidikan yang berpihak pada anak, yang menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan dengan melakukan pendekatan didasari cinta kasih, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Implementasi di sekolah tentunya sejalan dengan tujuan pendidikan dapat diimplementasikan dengan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Bisa diartikan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan atau pemberi contoh. Ing Madyo Mangun Karso. Seorang guru berada di tengah-tengah, yaitu membangun kemauan dan memberikan semangat. Tuturi Handayani. Seorang guru berada di belakang untuk memberikan semangat atau dorongan. Implementasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan di SD Negeri Hegarmana. 1. Layanan, bimbingan, dan konseling meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan olahraga, pramuka, dan baca tulis Al-Quran. Yang ketiga, budaya literasi sekolah, yaitu untuk meningkatkan kapasitas warga sekolah dan lingkungan sekolah agar diterap menjadi sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Implementasi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Contohnya yaitu 1. Pembiasaan tadarus, membaca surat pendek juz 30 sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang kedua, pembiasaan 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa. Yang ketiga, pembiasaan sholat duha pada hari Jumat sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang keempat, gerakan infak mingguan, yaitu dilaksanakan setiap hari Senin. Yang kelima, gerakan sabar, yaitu Sabtu bebersih, yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Tantangan dan solusi dalam mewujudkan atau mengimplementasikan ini, kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama, siswa atau ada beberapa siswa termasuk kategori siswa lambat dan kesulitan belajar. Yang kedua, beberapa siswa belum bisa baca tulis Al-Quran. Yang ketiga, sebagian guru belum memahami konsep pemikiran konseptual Ki Hajar Dewantara dan bagaimana cara menerapkan dalam pembelajaran. Adapun solusinya, 1. Memberikan bimbingan khusus pada siswa untuk dan meningkatkan kolaborasi serta komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Yang kedua, pengenalan dan bimbingan khusus kepada siswa melalui metode Iqra. Yang ketiga, guru dianjurkan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri yang profesional agar mereka dapat memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dapat menerapkan dalam pembelajaran.
Bapak, Ibu guru hebat, demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.